Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku, salam santunku buat para jamaah uripi Allah dimanapun anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gembahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini ada pertanyaan dari saudara kita yang ada di seberang sana, yakni di negara Malaysia. Mari kita dengarkan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Saya Hadimin bin Jamburi, berasal daripada negeri Sabah, Kepulauan Borneo, Malaysia. Ingin mengemukakan pertanyaan berkenaan dengan yang dikatakan Nur Muhammad itu sendiri, dari segi kewujudan dan hakikat Nur Muhammad, serta bagaimanakah proses pentajalian sehinggalah kepada yang dikatakan makam Muhammad, dan juga dari segi kaitannya dengan kewujudan Adam itu sendiri. Jadi itu saja pertanyaan saya pada kali ini kepada Kang Mas. Mohon maaf dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah cara untuk merealisasikan Nur Muhammad itu sendiri? Jadi untuk mengaplikasikan, untuk menjumpai, untuk menyaksikan, untuk bertemu hakikat diri sejati manusianya, yakni untuk bertemu dengan Nur Muhammad, maka kita wajib untuk ngerawat atau menembus sujud, menembus bumi Sabtuju atau bumi lapis 7, dan juga melesat naik untuk menerobos langit juga Sabtuju. Jadi bumi Sabtuju dan langit Sabtuju. Jadi untuk menemui hakikat diri sejati manusianya, yakni Nur Muhammad dari asal usul kejadian-kejadian manusianya, maka di dalam tatanan agama apapun namanya, maka di dalam agama apapun namanya, di sana diutus untuk mengesahkan Tuhan, untuk mentauhidkan Tuhan daripada mengesahkan, daripada mentauhidkan hawa nafsu manusianya. Di dalam agama Islam sudah diajarkan di dalam syariat, yakni di dalam sholat, dan di dalam sholat pula ada sujudnya.
Jadi makna sujud di sini bukan hanya kondisi atau praktek atau keadaan badan yang waktu bersujud. Menurut syariatnya sujud ya berupa sujudnya badan. Akan tetapi menurut Allah, menurut hakikatnya, menurut makrifatnya, menurut yang sesungguh-sungguhnya, tujuan bersujud itu agar manusia bisa ngerawat, menerobos bumi Sabtuju. Jadi gunanya manusia bersujud itu supaya manusianya masuk ngerawat ke dalam bumi Sabtuju. Jadi bukan hanya sekedar gambar-gambarnya sujud saja, tapi hatinya melayang-layang bertemu kekasihnya, yakni iblis dan setan yang selalu berurusan dengan dunia. Maka dari itu kita selama ini takkan pernah bisa khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa? Karena kita belum menemukan hakikat diri sejati manusia kita. Karena kita belum menemukan Nur Muhammad untuk kita syahadati. Jadi sebenar-benarnya syahadat itu bukan menyaksikan Muhammad Rasulullah secara dohir yang di Mekah sana. Keliru besar. Jadi logikanya demikian. Bila perintah syahadat untuk sebuah syarat masuk agama Islam bersaksi menyaksikan Muhammad yang di Mekah sana, maka wajib orang-orang Islam seluruh dunia menggali lagi makamnya atau kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam guna untuk disaksikan, guna untuk dilihat, guna untuk dipandang, dan guna untuk ditemui. Itulah logika yang sangat amat nyata bila syahadat itu versi syariat saja. Bila syahadat itu hanya versi badannya saja, ya tentunya wajib disaksikan bodinya, wajib disaksikan raga manusianya Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah sana, ya harus digali makamnya sehingga ketemu jasadnya, maka kita saksikan bersama-sama jasadnya Muhammad Rasulullah. Bila persyaratan suatu syahadat, bila persyaratan suatu penyaksian dengan cara dohiriyah, dengan cara syariat seperti yang kita pahami selama ini. Akan tetapi selama ini terbukti bahwa kita selama ini hanyalah syahadat-syahadat palsu saja. Kenapa dikatakan palsu? Allahnya palsu, Muhammadnya palsu. Selama ini kita bersyahadat ala iblis, ala setan, ala hawa nafsu. Selama ini yang kita syahadati bukan Allah dan bukan Muhammad Rasulullah yang dimaksud untuk memasuki agama yang pasrah dan agama yang selamat ini. Akan tetapi selama ini kita lebih menyaksikan, kita lebih memakai kendaraan syariat hawa nafsu kita sendiri untuk menyaksikan uripe menungsane dan uripe badan menungsane. Uripe menungsane, urip atau hidup manusianya yang selama ini menjadi Tuhan, Tuhannya badan, maka badannya akan dirasuli, badannya akan selalu diutus, badannya akan selalu disuruh untuk kepentingan hawa nafsu. Itulah sebabnya kita selama ini tak pernah bisa khusyuk di dalam setiap ibadah kita. Kenapa? Karena bukan Allah yang disembah, melainkan menyembah, melainkan mengabdi, melainkan menghadap, melainkan bersyahadat kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Maka dari itu datanglah perintah Allah lewat agamanya Kanjeng Nabi Muhammad untuk meluruskan, untuk membenahi, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang tercela selama ini di hati kita. Akhlak-akhlak yang bejat selama ini di hati kita, yang mana kita selama ini hanya mentuhankan hawa nafsu kita sendiri dan menguasai hidup dan badan ini. Maka dari itu makna hakikat dari sujud
secara badania di waktu sholat itu gunanya supaya kita menerobos masuk ke dalam bumi Sabtuju agar ketemu hakikat diri sejati manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bumi Sabtuju, maka pertama kita jadi di sisi Allah itu yang dimaksud bumi Sabtuju itu kalau kita pahami secara akal akhirnya kan hanya angan-angan saja. Bumi Sabtuju, apa lapisan-lapisan bumi ini sampai 7 sab. Semua manusia hanyalah angan-angan wae, bayang-bayang ke wae, ora jelas imane. Jadi yang sebenar-benarnya yang dikatakan bumi Sabtuju, kita harus melewati bumi Sabtuju itu adalah seluruh alam semesta ini sudah dirangkum di dalam badan jasadnya manusia. Jadi apa yang dimaksud bumi ini menurut Allah bukan manusia. Kalau menurut manusia angan-angan ya yang dimaksud, yang dipandang, yang dimengerti oleh manusia menurut akalnya, menurut hawa nafsunya ya bumi-bumi yang kita injak ini. Akan tetapi bumi setiap manusia, asal usul setiap manusia. Jadi bumi lapisan yang pertama apa? Buminya manusia yang pertama adalah wulu. Wulu atau bulu. Inilah lapisan, setelah bulu ketemu kulit, lapisan yang kedua. Lapisan yang ketiga adalah darah. Lapisan yang keempat adalah daging. Lapisan yang kelima adalah otot. Lapisan yang keenam adalah tulang balung. Lapisan yang ketujuh adalah sumsum. Jadi lengkap sudah 7 sab bumi, yakni bulu, kulit, darah, daging, otot, tulang, dan sumsum. Itulah yang wajib kita terobos. Apa maknanya kita ngerawat, atau maknanya kita menerobos, atau maknanya kita memasuki lapisan-lapisan 7 bumi, yakni berupa bulu, kulit, darah, daging, otot, tulang, sumsum ini. Apa maknanya? Jadi maknanya 7 bumi atau bumi Sabtuju ini terdiri dari bulu, kulit, darah, daging, otot, tulang, sumsum. Ini maknanya pasrahkan, pulangkan kembali kepada yang menciptakan, kembali ke asal usulnya, yakni bumi tempat kita bersujud, bumi tempat kita Adam. Jadi maknanya badan ini jangan engkau akui lagi sebagai milikmu. Itu maknanya. Jadi melewati bumi Sabtuju, yakni setelah tahu wulu atau bulu, kulit, darah, daging, otot, balung, sumsum. Ini kita pasrahkan kembali kepada yang berhak, atau kita pasrahkan kembali kepada ibu bumi. Hakikat bumi, hakikat orang tua, hakikat ibunya seluruh makhluk, yakni bumi. Ibu bumi. Maknanya kita wajib patuh pulang kembali kepada ibu bumi. Inilah yang dimaksud ngerawat atau menyelami bumi Sabtuju itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bumi Sabtuju sudah kita bahas, pada intinya badan-badan ini seluruhnya yang terdiri di dalamnya ada hayawannya, ada tumbuhannya, kadang manusia itu berupa berbagai macam hayawan hatinya, semuanya ada di badan-badan ini, rangkuman dari alam semesta ini. Kemudian kita menerangkan langit Sabtuju. Jadi untuk menemui Nur Muhammad itu, untuk menemui hakikat sejati diri manusianya, melewati atau mengerawat, menerobos bumi Sabtuju dan langit Sabtuju. Bumi sudah kita bahas, sekarang kita bahas langit Sabtuju.
Apa yang dimaksud langit Sabtuju? Apa langit-langit yang di luar sana? Yang katanya Nabi Muhammad dulu Isra Mi'rajnya ke langit yang luar sana. Padahal langit yang luar sana tidak ada. Kenapa kok saya katakan langit yang di luar sana tidak ada? Karena tanpa uripe Allah, ora ono langit, ora ono segala sesuatu, dan langit, bumi, dan seisinya ini yang di luar ini tidak ada. Bila tidak ada uripe Allah, berarti langit yang katanya luas penuh dengan galaksi-galaksi, tempat lewatnya kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, yang kita pahami selama ini sebenarnya salah. Sebenarnya tidak ada. Ini tidak ada. Tanpa yang ini. Berarti langit mana yang di Isra Mi'raj itu? Langit-langit mana yang ditembus oleh para nabi dan para rasul? Langit-langit yang mana yang di Isra Mi'raj oleh junjungan kita semua kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan begitu juga banyak perdebatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini secara rohnya naik ke langit yang sana, apa dengan jasadnya? Manusia pada bingung, pada berdebat mengenai hal ini, padahal salah semua. Kenapa? Tidak mungkin sekelas para nabi, tidak mungkin sekelas para rasul, Isra Mi'rajnya keluar dirinya. Keluar ke langit-langit yang di luar yang disangka ada, padahal tidak ada. Padahal hakikat langit yang di Isra Mi'raj, hakikat bumi yang ditempuh atau asal usulnya yang dari tanah, itu adalah langit-langit yang dalam. Maknanya selama ini kan kita ada di luar diri, tidak masuk ke dalam diri. Kita selama ini terkecoh dengan penampilan-penampilan bioskop saja. Jadi apa yang kita katakan alam semesta ini luas, galaksi-galaksi, jarak antara galaksi yang satu dengan yang lain begitu luasnya, maka kita akhirnya terlena, terimajinasi, terangan-angani, terbayang-bayangi, seolah-olah yang bioskop ini lebih besar daripada yang dalam diri manusia. Coba perhatikan. Tanpa ada filmnya, tanpa ada uripi Allah, maka tak akan pernah ada gambar, maka tak akan pernah ada bioskop. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna langit Sabtuju yang wajib diterobos itu apa? Selama ini kita memakai baju-baju Tuhan. Selama ini kita mengaku-ngaku jadi Tuhan. Selama ini kita mengaku-ngaku yang paling berkuasa daripada Tuhan di dalam hati kita. Yakni apa? Kita selama ini merasa hak memiliki langit Sabtuju itu sebagai langit diri manusia kita. Maka dari itu kita tidak bisa naik-naik. Kita tidak bisa mi'raj menuju Allah ketika langitnya tidak adakan oleh diri manusianya. Apakah langit yang pertama? Kita wajib menembus langit yang pertama. Ingat, bukan langit yang di luar loh ya. Yang di luar itu tidak ada. Kalau manusia menganggap langit yang di Isra Mi'raj menuju Tuhan, Tuhan di atas sana, itu salah, itu tersesat jalannya. Tuhan tidak ada di sana, akan tetapi innallaha ma'ana, Allah berserta kita. Jadi berarti langit yang mana? Langit yang hak ini. Karena tanpa langit yang hak, tanpa uripi Allah, semuanya tidak akan ada. Maka langit yang pertama adalah yang bernama Kudrot, yakni langit kekuasaan. Langit kekuasaan ini selama ini kan langit ini kan dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh manusianya. Sehingga manusianya yang merasa berkuasa atas segala sesuatunya. Sehingga manusianya merasa berkuasa atas kehidupan dan badannya. Sehingga manusianya merasa berkuasa atas segala upayanya selama ini. Yang kedua, langit Qodiron. Kudrot, langit irodah, yakni kehendak. Selama ini manusia merasa yang paling punya kehendak. Manusia yang paling merasa yang punya cita-cita. Manusia merasa yang paling punya karep, kehendak.
Jadi langit yang pertama kudrat, kekuasaan, yang kedua iradat, yakni kehendak. Yang langit yang ketiga adalah ilmu. Kudrat, iradat, ilmu. Ilmu pengetahuan. Karena seolah-olah manusia selama ini merasa bersifat ilmu, maha tahu daripada Allah, maha bisa daripada Allah, maha kuasa daripada Allah, maka ilmu ini, langit ini pun juga dirampas, dihak miliki oleh manusianya. Langit yang keempat adalah hayat, yakni hidup. Selama ini kita yang mengaku memiliki hidup, seumpama hidup ini hidup kita sendiri, mestinya kita takkan pernah mati selamanya. Bila hidup ini adalah hidup kita. Kenapa kita dikatakan mati? Karena kita sejatinya tak hidup. Kenapa kita dikatakan mati? Karena kita sejatinya gaib. Kenapa kita dikatakan mati? Karena kita sejatinya tak ada. Itulah langit yang keempat, langit hayat. Langit yang kelima adalah langit basor, melihat. Langit yang keenam adalah sama, mendengar. Langit yang ketujuh adalah mutakaliman, berkata. Jadi 7 langit, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Inilah yang wajib ditembus, diterobos hingga sampai ketemu, hingga mi'raj kepada Tuhannya. Apa maknanya ditembus itu? Makna ditembus atau diterobos itu, kembalikan lagi hak-hak Allah kepada Allah. Kudrat yang dulunya diakui sebagai kudrat kekuasaan manusianya, dikembalikan kepada kudratillah, kekuasaan Allah di dalam hati kita. Iradah, dulu kita mengaku-akui, dulu kita yang merasa punya kehendak apapun, maka dikembalikan lagi kepada yang menciptakan, yakni uripi Allah, sebagai penggalang, sebagai penguasa karep atau kehendak itu. Ilmu, pengetahuan yang dulunya milik manusia dipasrahkan kembali, bahwa seluruh pengetahuan yang ada pada diri manusia dan ada pada makhluk adalah pengetahuan Allah. Ilmu hayat, hidup yang selama ini diakui hidupnya manusia, pasrahkan kembali, relakan kembali, pulangkan kembali bahwa hidup inilah Allah, bahwa hidup inilah filmnya dari segala alam semesta yang terlihat ini. Hayat sama, pendengaran yang dulunya kita yang merasa mendengar, kini pulangkanlah pada pendengaran Allah. Sama, basar, penglihatan, sama, pendengaran, kalam, perkataan yang selama ini kita akui sebagai hak milik kita. Itulah yang wajib diterobos, itulah yang wajib diterobos. Itu maknanya apa? Dikembalikan kepada Allah. 7 sab bumi, 7 sab langit dikembalikan lewat pintu baiat, lewat pintu hening, lewat pintu mati sebelum mati. Jadi bila kita belum berhasil mengembalikan 7 langit dan 7 bumi kepada yang berhak, maka selamanya kita tak akan pernah bertemu dengan Nur Muhammad. Bila kita tak bisa bertemu dengan Nur Muhammad, kita tak akan pernah bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah, dan kita tak akan pernah bisa menyaksikan Allah. Berarti bila kita tidak bisa menyaksikan Allah dan tidak bisa menyaksikan Muhammad, berarti kita ini sudah Islam apa belum? Allahnya saja gaib, Muhammadnya saja gaib, berarti selama ini syahadatnya syahadat palsu. Berarti bila syahadatnya palsu, apapun yang dikerjakan, ibadahnya, sholatnya, amalnya, jariahnya, ilmunya, semuanya, kehidupannya serba palsu belaka. Kenapa? Karena di dalam hati kita tidak bertuhan selama ini, kecuali mentuhankan diri kita sendiri selama ini di hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita menerobos 7 sab bumi, yakni ngerawat, menerobos tingkatan-tingkatan bumi, yakni bulu, kulit, darah, daging, otot, tulang, dan sumsum. Kita terobos
Setelah menerobos, kita kembalikan lagi. Ketika diterobos, ya tinggalkan pengakuannya. Dan kita menerobos langit sabtuju, yakni kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. Ketika sudah sampai puncak langit sabtuju, maka persembahkan lagi bahwa langit itu, bahwa sifat yang ada di langit itu bukan sifat manusianya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam hanyalah sifatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Bismillah. Mengheningkan cipta, selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita lanjutkan buka Al-Qur'annya di surat Al-Isra ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Inilah buktinya langit sabtuju, bumi sabtuju, bahkan segala sesuatu yang diantaranya, bahkan seluruh alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Tapi bukan tasbih seperti yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi yang dimulia-muliakan, tapi yang didewa-dewakan di dalam hati kita kan bukan Allah. Subhanallah, subhanallah. Di dalam hati kita, kita yang merasa berzikir subhanallah. Berarti kita memuliakan siapa? Hayo. Memuliakan siapa? Hayo. Tak lain dan tak bukan kita selama ini ketika kita berzikiran subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak lain dan tak bukan hanyalah untuk mensucikan, untuk berzikir kepada hawa nafsu kita sendiri yang kita sucikan selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa memahasucikan Allah sementara yang kita sucikan, sementara yang kita adakan, sementara yang kita wujudkan, sementara yang kita hidupkan di dalam dada kita selama ini, ya hawa nafsu dewe-dewe yang dipertuhankan dan yang dimahasucikan setiap detik per detik di dalam dada kita. Bagaimana mungkin kita bisa menuju Allah sementara kita tak mau, tak cinta kepada Allah? Apa buktinya kita tak cinta? Kita lebih cinta kepada awak dewe. Kita lebih cinta kepada hawa nafsu kita sendiri yang wujud, hawa nafsu kita sendiri yang hidup daripada Allah yang wujud dan daripada Allah yang hidup.
Itulah bukti kita selama ini tak cinta kepada Allah, melainkan cintanya hanya kepada iblis dan setan. Sungguh mereka semua, seluruh manusia tak tahu bagaimana tasbihnya langit Sabtuju, bagaimana tasbihnya bumi Sabtuju, bagaimana tasbihnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bagaimana tasbihnya? Coba angan-angan, coba hayati benar-benar dalam hati kita. Ketika kita sudah menerobos, ngerawat bumi Sabtuju, melewati bulu, melewati kulit, melewati darah, melewati daging, melewati tulang, melewati otot, melewati sumsum. Maka setelah kita lewati, itulah yang dimaksud pasrah, membasrahkan semua bumi Sabtuju kepada yang berhak, kepada yang menciptakan. Ketika kita sudah tak mengaku-akui, ketika kita sudah tak berdiri lagi di atas bumi yang telah kita aku-akui sebagai milik kita ini, maka itulah yang dimaksud pasrah, mati, total general, kiamat, baiat. Ketika manusianya sudah tak menghak miliki lagi bumi Sabtuju yang selama ini diaku-akuinya. Itulah yang dimaksud tasbih. Ketika kita sudah tidak ada, ketika kita sudah goib, ketika kita sudah fanah, ketika kita sudah hancur, maka siapa yang bisa bertasbih? Apakah makhluk bisa bertasbih tanpa uripi Allah yang meliputi seluruh alam semesta ini yang bertasbih? Berarti yang bertasbih kan Allah sendiri. Inilah yang dimaksud Allah. Tasbih mereka, mensucikan mereka, tidak diketahui manusia. Manusia tidak tahu bagaimana mereka bertasbih, bagaimana langit Sabtuju ini bertasbih, bagaimana bumi Sabtuju ini bertasbih. Selama ini kan kita aku-akui langit Sabtuju ini milik kita. Selama ini kan kita aku-akui bumi Sabtuju ini sebagai milik kita. Bagaimana mungkin kita bisa bertasbih? Wong isi di dalam hawa nafsu kita selama ini selalu mensekutukan Allah, selalu memusuhi Allah, selalu mematikan Allah, selalu mentiadakan Allah di dalamnya. Bagaimana mungkin kita bisa bertasbih kepada Tuhan? Tak lain dan tak bukan hanyalah mensuci-sucikan hawa nafsu nih dewe-dewe selama ini. Jadi yang dimaksud tasbihnya alam semesta ketika datang baiatmu, ketika datang mati sebelum matimu, sebelum kedatangan sakaratul maut, ketika diri manusianya sudah kembali ke asal kejadiannya, ke asal usul kampung halamannya, yakni ketiadaan, yakni kegoiban, yakni keadaman. Itulah yang dimaksud tasbih itu. Bertasbih, mensucikan. Akhirnya sucilah Allah, sucilah uripe Allah dari pengakuan-pengakuan manusianya di hatinya. Mari kita buka lagi di dalam surat At-Tahrim. Jadi itulah bukti-bukti bahwa langit Sabtuju itu bukan langit yang di luar, tapi langit yang di dalam. Kenapa manusia selama ini menyangka langit yang di luar? Karena manusia selama ini hanya nyembah berhala-berhala gambar di hatinya. Maka malaikat rahmat, malaikat yang membawa hidayah tak akan pernah masuk. Kenapa? Karena selama ini banyak gambar dan anjingnya di dalam hati kita. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma, yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Serupa 7 buminya. 7 langit, 7 bumi.
Perintahnya berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Inilah maksudnya yang kita kaji tadi. Ngerawat bumi sabtuju, mengembalikan bulu, kulit, darah, daging, otot, tulang, sumsum ini supaya ketemu lagi dengan pemiliknya. Langit, yakni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, agar ketemu lagi dengan pemiliknya. Selama ini kan kita hanya belajar sifat-sifat wajibnya Allah saja melalui ilmu-ilmu tauhid. Tapi ternyata kita yang jadi Tuhan salah paham. Kenapa? Karena sesungguhnya iblis setan tidak akan pernah ridho melepas manusia ini. Ketika manusia kembali kepada Tuhannya, tidak rela dan tidak ridho, maka disalahpahamkan manusianya. Selama ini Al-Quran sebagai pedoman hidup manusianya hanya sebagai berhala-berhala saja, hanya sebagai dongeng-dongeng saja, hanya sebagai petuah-petuah palsu saja. Kenapa? Karena manusianya menilai, membahas, menafsirkan dengan hawa nafsunya, sehingga disangka itu perjalanan yang di luar, itu dongeng yang di luar, itu dongeng syariat, itu dongeng badan-badania. Padahal Al-Quran itu pedoman petunjuk bagi manusia yang hak, yang nyata. Ketika yang membahas adalah yang punya Al-Quran siapa? Uripe Allah. Nyata kejadian itu adanya. Jadi Al-Quran itu sesungguhnya cerita seluruh manusia. Bila manusianya menafsirkan hanya secara syariat saja, ya, manusia-manusia yang lain yang ada di dalam Al-Quran ini. Padahal bila dikaji secara hati, semua itu pernah terjadi kepada kita. Kita pernah jadi Adam, kita pernah jadi Hawa, kita pernah jadi setan, kita pernah jadi malaikat, kita pernah jadi hayawan, dan sebagainya. Kita pernah jadi Fir'aun, dan sebagainya. Kita pernah jadi jahiliyah. Itu semua cerita masing-masing diri manusia. Itu semua kitab-kitabnya manusia. Inilah tanda bukti yang kita terobos itu langit 7 dan 7 bumi. Kalau sudah ketemu langit 7, bisa melesat, menerobos mi'raj lewat pintu baiat atau lewat mati sebelum mati, karena untuk menuju Allah, untuk bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Muhammad, syaratnya pintunya lewat mati, kematian. Pintunya lewat ketika kita sudah tidak jadi Tuhan lagi, dan ketika kita tidak menyuruh-nyuruh, tidak mengutus-ngutus badan-badan ini lagi. Itulah yang dimaksud syahadat. Maka ketika sudah manusia duduk di alam itu, alam kelanggengan, di alam baka, alam lain, maka akan teraplikasilah ayat atau surat Al-Imran ayat yang ke 191. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maknanya, lindungilah kami dari hawa nafsu kami sendiri. Maka dari itu, peperangan yang akbar, peperangan yang paling azim adalah memerangi diri kita sendiri. Itulah peperangan jihadun nafsi, jihad berjalan pulang menuju Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jawaban-jawaban dari kajian ini akan memuaskan saudara kita yang bertanya, yakni Kang Hadimin dari Sabah, Malaysia. Semoga bisa dipahami jawaban-jawabannya. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dalimin daf'ul bala.
juga menghormati di bulan Rajab ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجبين وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجبين وشعبنا وبلغنا رمضان الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر الكلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.